Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Agnesio dengan NIM M1A119063 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang key map atau peta Carnot. Peta Carnot adalah metode menyederhanakan aljabar boolean ekspresi. Maurice Carnot memperkenalkannya pada tahun 1953 sebagai penyempurnaan dari diagram Veitch. 1952 Edward W. Veitch yang sebenarnya merupakan penemuan kembali diagram logis. Peta Carnot mengurangi kebutuhan akan penghitungan ekstensif dengan memanfaatkan kemampuan pengenalan pola manusia. Ini juga memungkinkan identifikasi cepat dan penghapusan kondisi balapan potensial. Hasil boolean yang diperlukan ditransfer dari tabel kebenaran ke kisi dua dimensi, di mana dalam peta Carnot sel diurutkan dalam kode Gray. Dan setiap posisi sel mewakili satu kombinasi kondisi input, sedangkan setiap sel nilai mewakili nilai keluaran yang sesuai. Grup optimal 1 atau 0 diidentifikasi, yang mewakili istilah bentuk kanonik logika dalam tabel kebenaran asli. Istilah ini dapat digunakan untuk menulis ekspresi boolean minimal yang mewakili logika yang diperlukan. Peta Carnot digunakan untuk menyederhanakan persyaratan logika dunia nyata sehingga dapat diimplementasikan dengan menggunakan jumlah minimum gerbang logika fisik. Sebuah ekspresi sum of product selalu dapat diimplementasikan dengan menggunakan gerbang N maka menjadi gerbang OR, dan product of jumlah ekspresi mengarah ke gerbang OR maka gerbang N. Peta Carnot juga dapat digunakan untuk menyederhanakan ekspresi logika dalam desain perangkat lunak. Kondisi boolean seperti yang digunakan misalnya dalam pernyataan bersyarat bisa menjadi sangat rumit, yang membuat kode sulit untuk dibaca dan dipelihara. Setelah diminimalkan, ekspresi penjumlahan produk dan jumlah produk kanonis dapat diterapkan secara langsung menggunakan operator logika dan atau metode diagram dan mekanis. Untuk meminimalkan ekspresi logika sederhana telah ada setidaknya sejak abad pertengahan. Metode yang lebih sistematis untuk meminimalkan ekspresi kompleks mulai dikembangkan pada awal 1950-an, tetapi hingga akhir 1980-an, peta Carnot adalah yang paling umum digunakan dalam praktik. Contoh, peta Carnot digunakan untuk memfasilitasi penyederhanaan fungsi aljabar boolean. Misalnya, pertimbangkan fungsi boolean yang dijelaskan oleh tabel kebenaran berikut. Dan ini merupakan tabel kebenaran suatu fungsi. Berikut adalah dua notasi berbeda yang menjelaskan fungsi yang sama dalam aljabar boolean yang tidak disederhanakan menggunakan variabel boolean A, B, C, D dan inversnya. Fungsi A, B, C, D sama dengan sigma MI I elemen 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, di mana M1 adalah minterms yang akan dipetakan, yaitu baris yang memiliki keluaran 1 dalam tabel kebenaran. Fungsi ABCD sama dengan Pi MI I elemen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15, di mana MI adalah maxterm untuk dipetakan, yaitu baris yang memiliki output 0 dalam tabel kebenaran. Dan ini merupakan peta Carnot. Pada contoh di atas, keempat variabel input dapat digabungkan dengan 16 cara berbeda, sehingga tabel kebenaran memiliki 16 baris. Dan peta Carnot memiliki 16 posisi. Oleh karena itu, peta Carnot disusun dalam
kisi 4 kali 4. Indeks baris dan kolom ditampilkan di bagian atas dan bawah sisi kira Carnot. Diurutkan dalam kode abu-abu daripada urutan numerik biner. Kode abu-abu memastikan bahwa hanya satu variabel yang berubah antara setiap pasangan sel yang berdekatan. Setiap sel dari peta Carnot yang lengkap berisi digit biner yang mewakili keluaran fungsi untuk kombinasi masukan tersebut. Setelah peta Carnot dibuat, peta itu digunakan untuk menemukan salah satu bentuk yang paling sederhana, bentuk kanonik untuk informasi di tabel kebenaran. Angka 1 yang berdekatan di peta Carnot menunjukkan peluang untuk menyederhanakan ekspresi. Minterm istilah minimal untuk ekspresi akhir ditemukan dengan melingkari kelompok 1S di peta. Grup minterm harus persegi panjang dan harus memiliki luas yang merupakan pangkat 2, yaitu 1, 2, 4, 8. Persegi panjang minterm harus berukuran besar, mungkin tanpa mengandung 0. Grup mungkin tumpang tindih untuk membuatnya lebih besar. Pengelompokan optimal pada contoh di bawah ini ditandai dengan garis hijau, merah, dan biru, dan kelompok merah dan hijau tumpang tindih. Grup merah adalah persegi 2 kali 2, grup hijau adalah persegi panjang 4 kali 2, dan area tumpang tindih ditandai dengan warna coklat. Sel sering dilambangkan dengan singkatan yang menggambarkan nilai logis dari input yang dicakup oleh sel. Misalnya AD berarti sel yang menutupi area 2 kali 2 di mana A dan D adalah benar, yaitu sel bernomor 13, 9, 15, 11 pada diagram di atas. Di sisi lain, AD berarti sel di mana A benar dan D salah satu, yaitu D benar. Grid terhubung secara toroid, yang berarti bahwa grup persegi panjang dapat membungkus tepinya dan bisa dilihat pada gambar. Sel di paling kanan sebenarnya berdekatan dengan sel paling kiri, dalam arti bahwa nilai masukan terkait hanya berbeda 1 bit. Demikian pula orang-orang yang paling atas dan yang paling bawah. Oleh karena itu, AD biasanya menjadi istilah yang valid. Ini mencakup sel 12 dan 8 di bagian atas dan membungkus ke bawah untuk menyertakan sel 10 dan 14, seperti BD yang mencangkup 4 sudut. Dan ini merupakan diagram 2K map. Setelah peta Carnot dibuat dan 1S yang berdekatan dihubungkan oleh kotak persegi panjang dan persegi, minterm aljabar dapat ditemukan dengan memeriksa variabel mana yang tetap sama di dalam setiap kotak. Untuk pengelompokan merah, A adalah sama dengan 1 di seluruh kotak. Oleh karena itu harus disertakan dalam representasi aljabar minterm merah. B tidak mempertahankan status yang sama, ini bergeser dari 1 ke 0, dan karena itu harus dikecualikan. C tidak berubah, itu selalu 0, jadi komplemennya not C harus disertakan, jadi C harus dimasukkan. D berubah, jadi dikecualikan. Dengan demikian, minterm pertama di Boolean sum of product ekspresi adalah AC. Untuk pengelompokan hijau, A dan B mempertahankan status yang sama, sedangkan C dan D berubah. B adalah 0 dan harus dinegasikan sebelum dapat dimasukkan. Oleh karena itu, istilah kedua adalah AB. Perhatikan bahwa pengelompokan hijau boleh tumpang tindih dengan yang merah. Dengan yang cara sama, pengelompokan biru memberikan istilah BCD. Dengan demikian, peta Carnot telah memandu penyederhanaan, yaitu fungsi ABCD sama dengan AB CD dengan garis di atasnya A dan D garis atas ditambah ABCD ditambah ABCD ditambah ABCD ditambah sama dengan AC ditambah AB plus BCD.
Penyederhanaan ini juga dapat diperoleh dengan menerapkan aksioma aljabar boolean secara hati-hati, tetapi waktu yang diperlukan untuk melakukannya bertambah secara eksponensial seiring banyaknya suku. Demikian penjelasan tentang KeyMap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.